Perkenalkan, nama saya Surya Fitri, salah satu peserta PPLK MDKC UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Halo, apa kabar adik-adik? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini, kakak akan membuat video terkait dengan penasaran kan materi yang akan dibahas apa saja? Simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah yang pertama itu dengan menggunakan metode TPS diharapkan siswa dapat menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang kedua atau pertemuan yang kedua adalah diharapkan siswa dapat mengaitkan perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di dalam masyarakat dengan keimanan. Pada hari Jumat, Allah itu tidak melarang kita untuk bekerja. Allah itu tidak melarang kita untuk melakukan jual beli ketika hari Jumat. Tapi Allah itu memerintahkan kita atau memperbolehkan kita melakukan pekerjaan atau bekerja dan melakukan jual beli itu pada saat sebelum terlaksana atau sebelum waktu sholat Jumat itu tiba. Tapi ketika sholat Jumat itu tiba, kita diperintahkan untuk meninggalkan segala bentuk pekerjaan kita dan segala bentuk jual beli kita. Nah, barulah setelah kita selesai sholat Jumat, baru kita boleh melaksanakan atau melakukan pekerjaan kita kembali dan melaksanakan jual beli seperti itu. Tanggung jawab itu adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri yang disebut dengan mas'uliyah. Jadi setiap manusia harus bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang mendorong dirinya dalam berperilaku, kemudian bertutur kata, bertindak, dan merencanakan sesuatu. Apakah itu berlandaskan akal sehat dan ketakwaan, atau malah justru dipicu oleh suatu kesombongan atau mengharapkan untuk pemujaan diri atau dipuji orang lain, kemudian hawa nafsu atau ambisi pribadi. Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Nah, dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 ini juga dijelaskan bahwa setiap gerak yang dilakukan seseorang pada waktu
tempat, dan kondisi-kondisi tertentu itu akan meninggalkan suatu bekas ataupun pengaruh pada orang lain. Karena tanggung jawab seseorang tidak terbatas pada amalannya saja, tetapi bisa melewati batas waktu yang tidak terbatas bila akibat dan pengaruh amalannya itu masih terus-menerus berlangsung, bahkan sampai setelah dia meninggal. Baik, sebelum kita memahami lebih dalam lagi mengenai bekerja keras, hal yang pertama atau hal yang paling utama yang harus kita pahami adalah memahami apa sih kerja keras itu, apa sih pengertian dari bekerja keras itu. Jadi, bekerja keras atau kerja keras itu adalah berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Jadi, dengan kata lain, bekerja keras itu adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Jadi, orang yang bekerja keras itu tidak semuanya atau tidak melulu semuanya berbentuk banting tulang atau kerja keras dengan mengeluarkan tenaga secara fisik. Akan tetapi dapat dilakukan dengan bentuk berpikir secara sungguh-sungguh atau menyumbangkan pikirannya atau idenya dalam melaksanakan pekerjaannya, atau dapat juga berupa belajar secara sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Nah, belajar secara sungguh-sungguh di sini dalam situasi apapun ya, walaupun seperti saat ini dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi kita tidak hanya berhenti, kita tidak bisa belajar secara tatap muka. Jadi kita karena nggak bisa belajar secara tatap muka, jadi udah berhenti, stop, nggak belajar lagi. Jadi nggak seperti itu. Jadi walaupun nggak tatap muka atau tidak melalui pembelajaran secara langsung, bisa melalui pembelajaran secara online seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip kerja keras dan tanggung jawab atas bentuk pekerjaannya kepada Allah yang diajarkan Rasulullah. Itu ada 4 prinsip. Yang pertama adalah bekerja secara halal, baik itu halal dari segi pekerjaan maupun cara menjalankannya. Analoginya seperti ini: menjadi pegawai negeri sipil adalah halal, tetapi jika jabatan pegawai negeri sipil itu digunakan untuk mengkorupsi uang rakyat, status hukumnya jelas adalah menjadi haram, karena jabatan yang semula halal menjadi haram karena adanya suatu faktor penyebabnya. Nah, jadi itu adalah haram li ghairihi. Berbeda dengan perampok, seorang perampok. Jadi dimodifikasi bagaimanapun seorang perampok itu, ia tetap haram. Nah, keharamannya bukan karena dari faktor luar, melainkan dari jenis pekerjaan itu memang haram. Jadi haram lizatihi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya atau yang kedua itu adalah bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Jadi orang yang beriman itu dilarang menjadi benalu bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang sahabat yang muda dan kuat, tetapi pekerjaannya meminta-minta atau bisa dikatakan mengemis.
Kemudian beliau bersabda, sungguh orang yang mau membawa tali dan kapak, kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggung itu lebih baik dari orang yang mengemis kepada orang kaya, baik itu diberi ataupun tidak diberi. Nah, jadi dengan demikian, setiap pekerjaan asal itu halal adalah tetap pekerjaan yang mulia dan terhormat dalam Islam. Sebenarnya bisa dikatakan lucu jika masih ada orang yang merendahkan jenis pekerjaan tertentu orang lain karena dipandang remeh dan hina. Padahal pekerjaan demikian itu jauh lebih mulia dan terhormat di mata Allah dibandingkan dengan meminta-minta ataupun mengemis seperti itu. Yang ketiga itu adalah bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi mencukupi kebutuhan keluarga itu adalah hukumnya fardu ain, tidak dapat diwakilkan dan menunaikannya termasuk dalam kategori jihad. Jadi begini, seseorang yang mengeluarkan keringat dan membanting tulang demi keluarga itu akan dicintai oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang selanjutnya atau yang keempat dan yang terakhir itu adalah bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Jadi di sini perlu dicatat bahwa Islam itu sangat mendorong untuk kebutuhan diri dan keluarga. Jadi di sini Islam itu sangat menganjurkan untuk bekerja keras untuk kebutuhan diri dan keluarga. Tetapi Islam itu juga melarang orang yang beriman untuk bersikap egois. Nah, Islam sendiri menganjurkan sikap solidaritas sosial dan tanggung jawab sosial, dan mengecam keras sikap tutup mata dan telinga dari jerit tangis lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7, "Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya berkuasa atasnya." Jadi Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebut orang yang rajin beribadah tetapi mengabaikan dan tidak bertanggung jawab terhadap nasib kaum miskin dan yatim sebagai pendusta-pendusta agama. Itu ada dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3. Karena tidak dikenal istilah kepemilikan harta secara mutlak dalam Islam. Dari setiap harta yang Allah titipkan kepada manusia, itu selalu menyisakan hak kaum lemah dan kaum duafa. Jadi dengan demikian, kemuliaan pekerjaan sungguh tidak bisa dilihat dari jenisnya. Jadi setelah memenuhi 4 prinsip tersebut, nilai sebuah pekerjaan akan diukur dari kualitas niat. Jadi dapat diukur dari seperti apa niatnya, kualitas niatnya seperti apa, dan pelaksanaannya. Jadi itulah pekerjaan yang bernilai ibadah dan kelak akan mengantarkan pelakunya ke pintu surga. Baik, yang selanjutnya adalah apa sih tanggung jawab itu? Jadi di sini tanggung jawab itu adalah secara bahasa itu berarti suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab sendiri menurut KBBI itu adalah
kewajiban memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Nah, jadi secara istilah tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Nah, bertanggung jawab itu adalah berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Jadi di sini artinya bertanggung jawab itu sudah merupakan suatu bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu sendiri. Nah, jadi dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Baik, yang selanjutnya itu adalah korelasi antara perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, orang bekerja keras juga perlu jujur dalam berpenampilan sesuai dengan kenyataan. Jadi, jujur di luar, jujur di dalam. Jadi, seseorang yang jujur akan senantiasa menampilkan diri apa adanya sesuai dengan kenyataannya sebenarnya. Ia tidak memakai topeng atau baju palsuan, kemudian tidak mengada-ngada dan menampilkan diri secara bersahaja. Jadi memang benar-benar apa adanya. Kenapa berperilaku bekerja keras harus berperilaku jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupannya? Karena seseorang yang bekerja itu tentu berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan padanya. Karena semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya, kejujurannya, berperilaku adil dan toleran. Jadi seseorang pemimpin negara bertanggung jawab atas perilaku dirinya, keluarganya, kemudian saudaranya, masyarakat, dan rakyatnya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah bagaimana sih langkah atau cara untuk menerapkan perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang pertama itu adalah dengan menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Jadi, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia itu adalah sehari semalam, yaitu sebanyak 24 jam. Nah, sebanyak 24 jam inilah kita manfaatkan secara efektif untuk beribadah, kemudian untuk bekerja, dan untuk beristirahat, seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya atau yang kedua adalah gali dan kembangkan potensi diri secara baik. Jadi, di sini Allah kan sudah melengkapi kita manusia dengan fitrah cerdas, baik itu cerdas fisik, cerdas emosi, cerdas intelektual, cerdas kebajikan, dan cerdas akhlak. Nah, jadi dengan kerja keras dan tanggung jawab, manusia dapat mengembangkan berbagai potensi cerdasnya yang ada di dalam dirinya untuk meraih kesuksesan. Nah, kemampuan menggali dan mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya itulah yang pada akhirnya dapat mengisi aktivitas dia sebagai manusia dalam menghabiskan waktunya tersebut. Baik, yang selanjutnya atau yang ketiga adalah yaitu dengan selalu fokus
dan melabelkan diri dan berkata positif. Jadi di sini bentuk kerja keras yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu harus selalu fokus dan berani melabelkan diri bahwa aku sukses dan aku berhasil. Nah, dengan diiringi dengan kata-kata positif seperti aku bisa, aku pasti bisa loh, aku pasti bisa, aku pasti mampu. Nah, seperti itu. Dan menjauhkan diri dari kata-kata putus asa. Jadi di sini nggak boleh ada kata putus asa. Jadi prinsipnya adalah aku bisa, aku pasti bisa. Baik, yang selanjutnya atau yang terakhir, yaitu yang keempat adalah dengan tekun dalam bekerja. Nah, jadi pekerjaan apapun yang ditekuni oleh seseorang itu sebaiknya dilakukan dengan niat yang baik, kemudian profesional, dan adanya kemauan yang kuat. Jadi nggak boleh atau jangan pernah melakukan pekerjaan yang sia-sia atau yang tidak ada manfaatnya. Nah, jangan sekali-kali melakukan suatu pekerjaan yang didasari dengan sikap malas. Jadi kita harus adanya niat baik di sini. Jadi sebelum kita bekerja, kita harus memiliki niat yang baik, kemudian ada kemauan yang kuat, seperti itu. Cukup sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebih dari kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.